Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi dengan Cliff Wardinata. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan sharing mengenai membuat laporan keuangan dengan media Excel. Ya, semua bidang itu membutuhkan Excel, gitu ya. Jadi jangan sampai jurusan accounting sudah lulus jurusan accounting tidak bisa membuat laporan keuangan dengan Excel. Waduh, sangat disayangkan. Atau bahkan tidak bisa memanfaatkan Excel. Sayang sekali. Padahal Excel itu dipakai mulai dari input sampai melakukan data analitik, ya, cukup powerful. Semakin lama Excel ini semakin berkembang, bisa melakukan data analitik dan lain sebagainya, ya. Jadi wajib bisa dan membiasakan tangan kita untuk mengetik dengan menggunakan Excel, ya. Oke, eh, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas proses setengah dari proses accounting, ya. Untuk mengingatnya, saya akan menyampaikan proses accounting itu dimulai dari jurnal umum, kemudian buku besar sebelum penyesuaian, kemudian neraca saldo sebelum penyesuaian. Nah, di bagian ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu jurnal penyesuaian, kemudian buku besar setelah penyesuaian, yang terakhir adalah neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian ada yang namanya laporan keuangan. Ya, saya ulangin, berarti jurnal umum, buku besar, kemudian terjadi neraca saldo sebelum penyesuaian. Ketika sudah disesuaikan, nah muncullah ketika eh, proses selanjutnya adalah jurnal penyesuaian. Kemudian ada buku besar setelah penyesuaian. Kemudian ada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari neraca saldo setelah penyesuaian itu kita buat yang namanya laporan keuangan, ya. Jadi saya sampaikan itu merupakan satu proses sambung menyambung sampai jadi laporan keuangan, ya. Di buku pun sebenarnya kalau kita lihat itu merupakan proses sambung menyambung. Kita lihat latihan soalnya. Nah, itu kan merupakan proses sambung menyambung sampai jadi laporan keuangan. Tetapi beberapa mahasiswa berpikiran bahwa ini kan hal yang terpisah karena di buku dipisah menjadi chapter satu, chapter 2 dan sebagainya. Iya, di buku memang dipisah menjadi beberapa chapter. Tetapi itu di buku itu untuk memudahkan kita berpikir, memudahkan eh, memahami topik per topik, gitu ya. Itu untuk memudahkan kita membaca. Tetapi di dalam praktikalnya itu merupakan satu kesatuan, bisa kita lihat di contoh kasusnya, ya. Ini pun merupakan contoh kasus yang ada di Wagen Kimel Kiso tentang pengantar akuntansi yang tentu berbasis IFRS, ya. Oke, sekarang kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kenapa perlu disesuaikan? Ya karena kenapa perlu jurnal penyesuaian? Ya karena ada hal-hal yang belum sesuai. Kenapa belum sesuai? Karena belum dicatat. Kenapa belum dicatat? Karena bagian akuntansi tahu eh, terjadinya transaksi itu satu di akhir bulan, ya. Yang kedua, pihak accounting memang belum dapat datanya. Kok bisa? Contoh, yang pertama saya ceritakan supplies expense. Ya, awal transaksi sebelum penyesuaian kita beli supplies, gitu ya. Kita beli supplies. Nah, di akhir bulan kita tanya ke bagian lain. Nah, ini kita tanya ke bagian lain. Nah, bagian accounting itu fungsinya kan mencatat. Tetapi terjadinya transaksi pengambilan supply atau pemakaian supply itu di divisi lain, gitu ya. Nah, ketika divisi lain misalkan gudang, ya, ketika supply itu dipakai, maka yang mencatatkan bagian gudang. Nah, di akhir bulan bagian accounting akan tanya ke bagian gudang. Halo, halo, gudang, gudang, gitu ya. Kasih dong reportnya, supplies-nya sisa berapa atau terpakai berapa.
Wah, nanti bagian gudang di akhir bulan akan menyampaikan ke bagian accounting. Ini loh yang terpakai sebesar 1.500. Nah, bagian accounting melakukan pencatatan ya. Maka dari itu ketika supplies dipakai, maka supplies itu berkurang. Ingat aset berkurang di kredit. Makanya suppliesnya di kredit. Kalau sudah dipakai, maka boleh diakui sebagai apa? Sebagai beban. Beban mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang di debit. Ya. Nah, ini adalah satu contoh bagian accounting akan di akhir bulan harus tahu bahwa oh ketika ada supplies berarti saya butuh data apa di akhir bulan. Oh, saya butuh bagian gudang nih. Bagian gudang yuk sini bagian gudang kasih saya datanya. Nah, kemudian accounting mencatat. Ya, kenapa di akhir bulan? Oh ya pasti satu kita tutup bukunya ibaratnya akhir bulan. Nanti di bulan berikutnya Oktober November ya di bulan November. Nah, itu eh, periodenya ibaratnya sudah ganti kan dari Oktober ke November. Nah, Oktober itu kita mau sesuaikan adjust semuanya apa yang pertama jadi supplies di akhir bulan kita cek mana yang sudah dipakai ya itu adalah salah satu contohnya sama halnya dengan yang di soal selanjutnya di awal transaksi kita ada yang namanya prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka gitu ya artinya kita membayar uang cash untuk asuransi mungkin 1 tahun ke depan ya sebesar $600 gitu ya. Nah, kalau gitu, ketika sudah lewat 1 bulan, maka asuransi itu berarti sudah bisa diakui sebagai beban. Kenapa? Karena sudah lewat 1 bulan, berarti sudah kita pakai. Ya, kalau itu misalkan $600 selama setahun, berarti 1 bulannya sebesar $50. Ya, ingat, ketika sudah dipakai, maka boleh diakui sebagai beban. Maka dari itu beban mengurangi ekuitas, ekuitas berkurang di debit. Prepaid insurance, ayo masih ingat nggak? Asuransi dibayar di muka. Kita sudah bayar uang cashnya, berarti itu hak atau kewajiban tuh asuransi dibayar di muka. Itu adalah bicara tentang hak ya, karena kita sudah bayar, tapi kita belum pakai hak kita gitu ya. Maka dari itu prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka itu adalah hak atau aset. Nah, ketika aset sudah dipakai, maka prepaid insurance atau hak itu atau asetnya berkurang. Aset berkurang di kredit. Ya, oke, ingat ini jurnalnya. Ya, sebenarnya ketika kita sudah bisa logika persamaan akuntansi dan jurnal, penjurnalannya ya begitu-gitu aja ya ingat aja itu hak atau kewajiban ya itu aset liabilitas atau ekuitas cuma itu saja berputarnya ya oke ingat transaksi penyesuaian dilakukan selalu di akhir bulan ya karena kita akan memeriksa oh insurannya sudah kepakai enggak oh ya sudah kepakai 1 bulan ya sekarang berikutnya sama ya. Sekarang peralatan. Oh iya, sebelum ke sana, nanti dalam prakteknya nggak ada yang ngasih tahu ya, teman-teman ya. Oh, teman-teman harus sudah punya sense ini ketika ada supplies. Oh, berarti nanti ada penyesuaian di akhir bulan mana yang dipakai. Ketika ada asuransi dibayar di muka. Oh, langsung sudah ada sense-nya. Di akhir bulan berarti ada yang harus disesuaikan. Oh, ketika kita beli meja, kursi dan sebagainya, harus sudah dapat sense-nya. Ya, sudah dapat pemikirannya bahwa oh, ketika beli meja, kursi, oh langsung ingat ini nanti di akhir bulan harus saya sesuaikan. Jangan lupa ya nggak mungkin nanti meja kursinya ngomong sendiri gitu ya woi saya belum disesuaikan kan nggak mungkin ya jadi kita sebagai accountant gitu sudah harus sadar ketika beli peralatan oh berarti ini saya harus siap-siap nanti di akhir bulan pasti ada penyesuaian terkait peralatan ini. Nah, ya. Nah, di contoh ini
kebetulan sudah diberikan angkanya. Kalau karena nanti di bab tertentu, bab menjelang bab akhir akan ada tentang bagaimana mencari biaya penyusutan, ya, menghitung biaya penyusutan. Tapi nanti, ya, di sini sudah diberikan tentang biaya penyusutan, ya. Nah, meja kursi secara kasat mata, ya, itu kan aset tetap yang seolah-olah baik-baik saja, gitu ya, tidak mengalami penyusutan. Wah, kita melihat meja dari dulunya seperti ini, nah, tetapi seolah-olah tidak ada penyusutan. Nah, kita harus membayangkan bahwa, loh, lucu ya, kalau mobil itu sampai 50 tahun ke depan harganya di laporan keuangan tetap 200 juta. Nggak masuk akal. Ya, bahwa mobil itu harganya tetap 200 juta sampai 50 tahun. Nggak masuk akal. Nah, maka dari itu kita perlu melakukan penyusutan secara bulanan. Ya, Pak, diakuin biaya aja langsung semuanya mobil. Satu, kebesaran, ya, langsung rugi bisa-bisa. Yang kedua, nggak masuk akal juga, nggak matching. Kenapa? Lah, mobil itu bisa dipakai untuk beberapa tahun. Ya, kalau itu dibiayakan dijadiin beban sekarang semuanya, ya nggak cocok. Ya, jadi karena dia punya manfaat jangka panjang dan eh, usia atau manfaatnya juga mengalami penurunan di masa depan, gitu ya, maka dari itu kita harus melakukan namanya penyusutan, ya. P, ketika menyusut, ya, awalnya aset, gitu ya, aset tetap misalnya peralatan, menyusut. Bayangin menyusut dikit, gitu ya. Meskipun realita kasat matanya nggak menyusut, gitu ya, tetapi kita harus membayangkan, oh, ini ada bagian yang menyusut. Namanya menyusut jadi menghilang atau sudah dipakai, ya. Sesuatu yang sudah dipakai boleh diakui sebagai beban. Beban mengurangi ekuitas. Nah, logika akumulasi penyusutan ini bagaimana, Pak? Loh, yang menyusut apanya? Peralatannya. Peralatan itu kan aset, berarti peralatannya berkurang. Kalau peralatan berkurang di sisi debit atau kredit, loh, ya, aset berkurang di kredit, ya. Maka dari itu namanya tapi bukan peralatan, gitu ya. Namanya akumulasi penyusutan peralatan. Tetapi logikanya seperti peralatan, ya. Logikanya seperti peralatan, bahkan sama dengan peralatan itu logikanya, ya. Peralatannya berkurang. Oh ya, peralatan itu aset, kalau asetnya berkurang di kredit. Cuma penyebutannya bukan peralatan, tetapi akumulasi peralatan. Kenapa akumulasi? Karena nanti akan terus berakumulasi sampai selanjutnya, ya. Misalkan kita beli peralatan 1.000, kalau sudah dipakai 40, berarti sisanya selisihnya, ya, 960. Nah, itu tujuannya ada penyusutan penyusutan ini supaya kita nanti bisa tahu mesin itu sisanya berapa. Kalau kita beli 1.000 disusutkan 40, berarti sisa 960, misalkan seperti itu. Jadi kalau kita mau mengambil keputusan membeli suatu perusahaan, kita bisa lihat, oh, ini mesinnya ini mesin lama atau mesin baru, ya. Nah, oke, selanjutnya unearned service revenue atau bahasa Indonesia apa? Pendapatan diterima di muka. Kita sudah terima uang cashnya, tapi kita belum kerja. Karena kita belum kerja, itu hak atau kewajiban? Tentu itu adalah kewajiban. Maka dari itu pendapatan diterima di muka itu adalah kewajiban. Oke, ya. Nah, di akhir bulan, kita tanya nih sama bagian, misalkan bagian lapangan tuh, bagian mandor. Nah, pihak akuntan ya nggak akan tahu, gitu ya. Kenapa nggak tahu? Nah, yang tahu sudah bekerja kan orang lapangan, misalkan mandornya, supervisornya. Dan bisa jadi, kenapa bagian accounting tidak tahu? Karena dokumennya itu belum masuk ke bagian accounting, satu. Yang kedua, bisa jadi dokumennya masuk ke bagian accounting,
tetapi belum, misalkan belum dibuatkan invoice-nya, ya, masih dalam bentuk misalkan surat jalan dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu divisi accounting bisa jadi belum tahu, ya, karena eh, penyelesaian pekerjaan itu sudah dilaksanakan di bagian lapangan, tetapi masih dalam proses untuk ke bagian accounting, ya. Nah, maka dari itu perlu dicatat di sini, itu. Ketika sudah bagian supervisor sudah melaksanakan, nah kita akan tanya, halo, halo supervisor, supervisor lapangan, berapa yang sudah terlaksana? Nah, ternyata untuk DP yang sudah kita terima tadi, yang sudah terlaksana sebesar 400. Ingat, pekerjaan yang sudah kita laksanakan atau perusahaan laksanakan boleh diakui pendapatan. Pendapatan meningkatkan apa? Ekuitas. Ekuitas meningkat di sisi kredit. Nah, sekarang satunya. Kalau kita sudah melaksanakan kewajibannya, maka kewajibannya bertambah atau berkurang? Oh, kewajibannya berkurang. Ya, kalau kewajiban berkurang di sisi debit. Betul ya? Kewajiban berkurang di sisi debit. Nah, maka dari itu pendapatan diterima di muka berada di sisi kredit. Ya. Oke. Oke, angkanya sudah. Nah, sekarang selanjutnya. Kalau tadi kisah-kisah di atas itu yang awalnya aset kemudian jadi beban, yang awalnya kewajiban kemudian jadi pendapatan, itu bicara tentang hal-hal yang terjadi di atas ini. Ya, sampai sini. Nah, sekarang bagian bawahnya, yang di bawah ini, nah ini adalah sesuatu case di mana sudah mengerjakan tetapi belum dicatat, ya, ibaratnya accrual, ya. Kalau yang atas ini deferral, ya, orang bilang yang atas ini namanya deferral, atau bahasanya saya suka pakai bahasa Indonesianya penundaan. Artinya yang awalnya belum jadi beban pendapatan diakui sebagai pendapatan dan beban, ya. Awalnya diakui sebagai aset dan kewajiban, nah kemudian pendapatan dan bebannya ibaratnya diakuinya ditunda ketika di tanggal 31. Nah, kalau bicara yang bawah ini accrual, ya, itu pengumpulan kalau bahasa Indonesianya, ya, pengumpulan artinya kita akan mencari tahu di lapangan ada nggak item-item yang sudah terlaksana tetapi belum dicatat oleh bagian accounting. Misalkan kita tanya ke bagian supervisor nih, mana pekerjaan yang sudah terlaksana? Oh, ini, ya. Oke, kalau sudah terlaksana maka boleh diakui apa sebagai pendapatan. Pendapatan meningkatkan ekuitas, ekuitas bertambah di kredit. Ya, nah kalau sudah kerja, tapi bahkan misalkan bagian accounting belum nyatet, bahkan belum membuat invoice-nya, gitu ya. Berarti apakah itu sudah terima uang cash-nya? Belum. Nah, kalau belum terima uang cash-nya, berarti namanya apa? Piutang. Kenapa piutang bukan hutang? Karena piutang itu kita punya hak untuk menerima uang itu suatu saat nanti. Ya, maka dari itu tuh bicara tentang piutang. Piutang itu aset, karena kita punya hak, aset bertambah di debit. Oke, sekarang selanjutnya. Ini case-nya juga sama, ya. Ada bicara tentang eh, apa, bunga bank, gitu ya. Nah, ini sudah jatuh tempo atau bunga banknya sudah terjadi, tetapi belum kita bayar. Nah, ini harus kita akui, gitu ya, belum dicatat, ya. Jadi ketika sudah terjadi eh, harusnya kita bayar bunga bank, gitu ya. Nah, maka dari itu ketika sudah terjadi bunga itu atau beban bunga, nah kita mengakui itu sebagai beban bunga mengurangi ekuitas di debit. Lah, pertanyaannya tadi bunga itu sudah dibayar atau belum? Belum. Nah, kalau belum maka sisi satunya adalah hutang. Ya, hutangnya bertambah atau berkurang? Loh, karena belum bayar berarti hutang saya bertambah. Hutang bertambah di kredit. Ya.
Oke, selanjutnya ada juga case seperti ini, ya. Misalkan kita itu bayar gaji pegawai itu biasanya ada date apa ya, cut date-nya, cutting date-nya gitu ya. Kita membayar pegawai itu biasanya tanggal misalkan 27 gitu ya. Oh, berarti ada tanggal 28, 29, 30 yang terjadi di bulan Oktober itu tetapi belum dicatat. Anggap aja misalkan 31-nya libur gitu ya. Saya 29, 30, 28, 29, 30 belum dicatat. Nah, inilah yang harus dicatat ya. Dia sudah kerja tetapi kita belum bayar. Nah, kita belum bayar pegawainya ya. Pegawainya sudah kerja tetapi kita belum bayar pegawainya. Lu kenapa belum bayar? Karena lewat di waktu cutting date-nya. Tadi contohnya cutting date-nya 27 kalau nggak salah ya. Maka 28, 29, 30 oh, itu belum bayar. Atau tambahin 31 deh. 28, 29, 30, 31 itu belum bayar. Nah, itu perlu kita catat. Nah, apakah bagian accounting tahu hal itu? Kalau nggak dikasih tahu, ya nggak tahu. Ya, bagian accounting akan tahu data itu ketika dia bayar pegawai, ya, dia tahu datanya, gitu ya. Nah, ketika 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 terjadi eh, masa setelah cutting date itu, gimana caranya orang accounting supaya tahu data itu? Tak gampang ya, minta ke bagian human resource. Halo, human resource, gitu ya. Supervisor human resource, tolong dong datanya 3 hari, anggap aja 3 atau 4 hari itu ya. Kalau tadi 28, 29, 30, 31. Oh, 4 hari. Woi, supervisor, 4 hari ya. Tolong datanya 4 hari, pegawai mana aja yang masuk. Ayo kasih datanya. Nah, bagian human resource memberikan datanya ke bagian accounting. Accounting, human resource menunjukkan ini loh pegawai si A, si B, si C 4 hari ini sudah masuk kerja. Nah, maka accounting akan mencatat itu. Ya. Oke, kalau accounting sudah tahu, oke, pegawai yang sudah kerja berarti dia berhak menerima gaji kan? Karena dia sudah kerja, maka boleh diakui sebagai beban. Beban mengurangi ekuitasi debit. Nah, pertanyaannya sudah dibayar atau belum? Ya jelas belum, karena cutting date-nya kan 27 tadi. Ya, nah berarti yang 28, 29, 30, 31 akan dibayar nanti di bulan berikutnya, bulan November. Maka dari itu adalah bicara tentang hutang atau kewajiban kepada pihak lain. Nah, kalau hutangnya meningkat, berarti hutang meningkat di debit atau kredit? Di kredit. Ya. Oke, inilah yang disebut sebagai penyesuaian. Kalau sudah diinput semua, nah ini kelebihannya dari yang namanya menggunakan pivot ya. Kita cukup klik kanan, nah dia nanti akan otomatis. Nah, teman Bapak Ibu atau teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, ya, mana item-item yang belum kita buat buku besarnya. Nah, misalkan ini ya. Oh, sekarang ada transaksi interest ini belum kita buat. Nah, kita tinggal ganti. Ya, ya, jadilah laporan yang namanya buku besar. Ini saya tulis dan seterusnya. Kenapa? Loh ya, sebagai mahasiswa nanti kadang-kadang eh, khawatirnya itu berpikirannya hanya ini aja transaksinya. Enggak loh ya. Hanya ini Pak akunnya. Kan sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Bukan, ini ada tulisannya dan seterusnya. Artinya semua akun ini dibuat buku besarnya ya. Tapi ini untuk saya menyingkat waktu, saya tulis dan seterusnya. Tapi teman-teman silakan buat secara penuh. Ya, lupa kalau formatnya. Nah, kalau format dan semuanya mohon lihat di buku ya. Nanti formatnya mau ditambahkan, disesuaikan supaya lebih bagus ya silakan itu silakan cek di buku ya. Untuk lebih memudahkan, nah silakan cek di buku ya. Oke, ini bicara tentang buku besar.
ya. Jadi kalau kita sudah pakai pivot, tambahkan jurnal-jurnalnya, lanjutnya tinggal refresh ya. Tapi ingat, teknologi itu memudahkan, tetapi bukan berarti kita melupakan teknikalnya, ya. Jangan sampai nanti di lapangan, waduh, nggak balance. Kenapa? Ya kan saya cuma refresh aja, ya. Jadi setiap saya masukkan transaksi, refresh, refresh. Oh, jangan, ya. Maka dari itu, saya nggak mau teman-teman hanya melakukan refresh, tapi tolong logikanya juga harus bisa. Maka dari itu, saya selalu memberikan, masih ingat, materi bukan hanya tentang digitalnya, tapi teknikalnya juga kita latih setiap minggu ya. Jadi nanti di lapangan teman-teman sudah jatuh jago digitalnya, jago teknikalnya ya. Nah, ini nanti jadi manusia yang lebih komplit ya, harapannya unggul ya, manusia unggul karena kita juga sudah unggul ya. Oke, akreditasinya unggul ya. Jadi teman-teman harus juga unggul ya. Oke, sekarang masuk trial balance. Bapak ini nggak ada judul-judulnya. Lah iya, nanti teman-teman silakan judulnya silakan cek di buku. Jangan lupa, jangan sampai nanti di lapangan saya nggak pernah diajarin cara buat judul. Lah iya, akan ada di buku ya. Eh, ini saya lebih mengajarkan cara membuat logika, logika membuatnya. Tetapi kalau formatnya, judulnya, dan semuanya itu sudah ada di buku dan sudah saya sampaikan di materi tatap muka. Ya, oke. Nah, kalau kita sudah input jurnalnya, nah ini supaya jelas saya tulis neraca saldo atau trial balance. Nah, ya, ini cukup di refresh. Thread. Nah, kalau sudah di refresh akan terjadi neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, harus dicek balance enggak. Ini kalau di total 3190 ya ini balance. Nah, ini boleh ditulis total misalkan gitu ya. Nah, ini sudah balance. Oke ya. Lupa kalau nggak balance gimana? Ya, itu teman-teman makanya harus belajar bukan cuma belajar nge-refresh ya, tetapi jangan cuma belajar nge-refresh, tapi ketika nggak balance, logika kita akan berjalan. Sebentar, alurnya seperti apa? Ini pentingnya belajar sistem informasi akuntansi juga gitu ya. Teman-teman bisa tahu alurnya. Kalau ini nggak balance, berarti penyebabnya apa ya? Oh, mungkin satu filternya. Nah, cek dulu filternya. Oh, sudah komplit ya? Oh, sudah. Oke, kenapa ya nggak balance? Kalau masih nggak balance, oh cek jurnalnya. Oh, lihat rumus-rumusnya sudah ada nggak nih? Oh, ada semua. Oke. Kalau masih nggak balance lagi, apa ya? Apa ya? Oh, cek lagi. Misalkan ini eh, data source-nya. Oh, range-nya sudah benar nggak ya? Oh, range-nya benar. Oh, ya. Apalagi ya biasanya nih ya penyakitnya ya. Kalau nggak balance itu karena mungkin di hide gini ya, kelupaan ada bagian yang di hide tuh, ininya kok seimbang tapi ini nggak seimbang, oh ada yang di hide. Nah, hati-hati dibuka ya. Nah, itu biasanya beberapa penyakit yang menyebabkan tidak balance ya. Jangan sampai begitu nggak balance, oh ini hasilnya adalah tidak balance, sekian dan terima kasih. Oh jangan itu ya. Itu kalau di kerja sudah dihajar masa ya, nggak balance ya harus dicari. Bahkan itu kalau itu bedanya bahkan cuma 50 rupiah pun kita harus cari ini nggak balance-nya karena apa ya. Jadi kita harus mencari itu. Maka dari itu kita perlu belajar prosesnya. Kalau kita sudah tahu hasil akhirnya, jangan dilupakan prosesnya. Karena ketika ada yang nggak balance, kita akan melihat prosesnya. Oh, dari buku besar, dari jurnal. Sama nanti kalau di audit gitu ya, teman-teman di audit begitu ada kendala, oh ini kok kok ada yang mencurigakan ya, teman-teman trace back-nya harus tahu. Oh, trace back-nya dari buku besar, dari jurnal, jurnal dari transaksinya, kita buka transaksinya, ya kita lacak kronologinya ya seperti detektif. Oke, sekarang bagian akhirnya adalah membuat laporan keuangan.
Dimulai dari yang namanya laporan laba rugi. Loh Pak, ini kok nggak ada tanggalnya? Iya, tanggalnya itu lihat di buku ya. Saya ini lebih bicara tentang cara membuatnya, logiknya. Tapi untuk tanggalnya saya sudah sampaikan apa itu bedanya tanggal di laporan laba rugi sama posisi keuangan itu sudah saya sampaikan. Kenapa beda penulisannya itu sudah saya sampaikan. Nah, kalau mau bukan kalau mau ya wajib ya wajib formalnya ya silakan cek di buku ya tapi ini sekali lagi ini lebih ke cara membuatnya namanya laporan laba rugi gitu ya nah itu dari kata-katanya juga jelas laba rugi kita tahu laba dan rugi dari mana? Ya, dari pendapatan dikurangi beban. Akan ketemu itu laba atau rugi. Loh, simpel dah. Ya, berarti kalau setiap bicara tentang yang namanya laba rugi, kita kalau orang accounting atau orang bisnis bahkan pemilik perusahaan, ketika nyebut laba rugi, langsung carilah di laporan laba rugi. Jangan sampai nanti jurusan accounting ditanya laba rugi nyarinya di posisi keuangan di posisi keuangan ini dicari di aset di mana loh ketika dia bicara tentang pendapatan beban langsung kita tahu ini di laporan laba rugi ingat accounting adalah bahasa bisnis ya jadi harus sudah sepakat ya ketika orang bicara beban ayo bebannya di mana bebannya berapa langsung pikiran kita, oh kita ceknya di laporan laba rugi ya. Oke, ingat laporan laba rugi pendapatan dikurangi beban. Maka dari itu kita mulai dari pendapatan. Mau ditulis di sini judulnya boleh, service revenue atau mau ditulis revenue boleh ya. Nah, kebetulan saya memakai pivot ini ya, boleh. Seperti saya pakai pivot gini boleh ya sorry kok pivot filter salah ngomong data validation ya saya pakai list gini boleh ya tapi ada cara lain Pak bisa kan ini sudah ada di neraca penyesuaiannya ini tinggal saya pindahkan copy paste oh bisa ya filternya hilang ya nah bisa ya oke sekarang kita mulai laporan laba rugi itu pendapatan dikurangi beban nah datanya kita peroleh dari mana datanya kita peroleh dari sini ya semua yang semua data untuk membuat laporan keuangan kita peroleh dari neraca saldo setelah penyesuaian. Dimulai dari pendapatan, oh service revenue, masukkan. Ya, nih ingat pendapatan itu nature-nya selalu di sebelah kanan. Ya, ingat pendapatan bertambah di sebelah kanan. Oh berarti pendapatannya bertambah 10.600. Nah, beban itu nature-nya, alamiahnya di sebelah kiri. Masih ingat ya, ketika terjadi beban, beban mengurangi ekuitas, ekuitas berkurang di sebelah kiri. Jadi alamiahnya dia berada di sebelah kiri. Ya, oke, masukkan. Ya, untung kan ada kode ini. Ya, kode ini sudah mudah. Semua yang tulisannya 400, ini angka 4 di depannya itu service revenue. Nah, kemudian sisanya angka 6, 7, dan 9. Nah, ini semua yang angkanya 6, 7, 9 itu adalah beban. Pindahkan ke sini. Nah, ini teman-teman mau di copy paste boleh atau pakai seperti saya ini apa pakai filter boleh. Copy paste terus ya. Copy paste. Oh, sorry. Saya kurang satu ya. Nah, ini contoh aja ya, diginiin di blok kemudian copy apa service revenue-nya jangan nah ini ya dari sini di blok gitu ya ini di blok kata-katanya terus di copy paste nah, ya eh, kok ada yang kurang oke oh utilitiesnya nggak ada ya oke kalau gitu di blok aja 631 dan semuanya dipindahkan ke sini ya kebetulan di situ ada utilities di sini nggak ada ya oke ya ini bisa di apa supply semua gini
blok dipindah ke sini ya, itu bisa. Oke. Nah, sekarang yuk kita masukkan service revenue-nya sudah, supplies-nya masukkan semua. Supplies tek 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 tek, tek. Masukkan semua. Ya. Ingat rumusnya ya. Namanya laporan laba rugi pendapatan dikurangi beban. Maka cek yuk rumusnya. Nih, J3 dikurangi J6 sampai J14. Ya, itu rumus dari laporan laba rugi. Nah, ini sambil saya buka bukunya ya. Ya, teman-teman juga gitu nanti ya. Tolong dibuka bukunya. Mau punya buku itu untuk dibaca ya. Nah, kita cocokkan dengan bukunya sekarang. Yuk. Di halaman 128. Cek, benar nggak laba ruginya? Pendapatan dikurang beban, laba netonya 2860. Cocok? Cocok sama bukunya. Ya. Oke. Oh iya, saya lupa lah. Enak banget toh Pak Cliff ini ngomong gini, rumusnya bagaimana? Oh iya, saya lupa. Ya, saya ceritakan. Ya, kebetulan rumusnya sudah jadi ya tadi. Ya, saya lupa. Ya, oke, ini rumusnya. Ya, kita saya jabarkan satu demi satu. Ini sebenarnya ada cara lain, betul ya teman-teman, nggak harus kaku seperti Pak Cliff mengajarkan ini saja gitu, jangan ya. Di dunia ini ada jutaan jalan menuju Roma ya. Nah, saya pakai kebetulan sum if ya. Teman-teman bisa pakai VLOOKUP juga sebenarnya ya. Sum if. Sum if itu bicara tentang dijumlahkan jika gitu ya. Nah, VLOOKUP juga bisa sebenarnya karena ini cuma setiap itemnya kan cuma satu gitu. Pakai VLOOKUP bisa, pakai sum if bisa. Tapi supaya pengetahuan teman-teman lebih banyak, saya ingin menunjukkan cerita tentang sum if ya. Nanti di lapangan teman-teman silakan berkreasi, menggabung-gabungkan antara banyak rumus. Oh, sangat bisa. Sum if digabung VLOOKUP, digabung apa? Waduh, banyak hal ya. Tapi karena masih semester 1 ya, saya akan menceritakan hal yang bertahap. Ini sih bicara tentang sum if ya. Sum if, dan ini banyak dipakai di lapangan ya. Sum if range-nya sekarang. Sum if range-nya untuk yang dicari di mana? Di sini. Oke ya. Kriterianya bagaimana? Kriterianya. Kriterianya kita tadi sudah buat di samping sini. Nih, kriterianya di sana. Kalau sudah ketemu kriteria itu, yang mau dijumlahkan yang mana? Ini. Ya. Jadi nanti yang sesuai dengan kriterianya dia akan jumlahkan. Nah, kalau ini di enter, loh kok Pak kok nol? Lah, ya, loh kok nol? Ya iya, karena yang kita jumlahkan cuma yang di debit. Kebetulan service revenue-nya nol. Maka dari itu kita harus menambahkan rumusnya lagi. Sum if, nah yuk sekalian belajar. Kita mau nambahkan kalau yang sebelahnya ada isinya gimana loh. Nah, kita mau nambahkan ditambah dengan sum if range-nya mana? Ini. Nah, range-nya ini. Oke, kriterianya mana? Oh, yang tadi kriterianya service revenue ini. Oke. Loh, kalau gitu yang dijumlahkan mana? Sebelahnya yang kredit ya, di enter. Oke. Loh, pakai VLOOKUP bisa. Bisa ya, coba aja nanti di rumah pakai VLOOKUP ya, karena ini kan salah satu ada, pasti salah satu ada isinya, salah satunya enggak. Mau pakai VLOOKUP pasti bisa ya. Cuma waktunya nggak cukup kalau ceritain sekarang ya. Oke, sekarang loh Pak, kalau ini di copy langsung ke bawah, waduh, nanti jadi agak jadi 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 kacau gitu ya. Kalau ini dikopikan langsung ke bawah semuanya bisa jadi agak kacau. Maka dari itu harus ada yang di treatment terlebih dahulu ya. Bagian mana gitu. Nah,
saya pingin kriteria ini akan terus berpindah gitu ya. Tetapi kalau di copy gitu ya, kriterianya akan terus berpindah, tetapi saya nggak mau range-nya ini berubah. Maka kita memberikan yang namanya string ya. Jadi di range-nya termasuk sum range-nya ini kita kasih yang namanya string ya. Karena kita nggak mau dia berubah gitu ya. Begini ya. Ketika di copy saya nggak mau dia berubah, maka semua yang terkait sama range, mulai dari range sama sum range itu di stringkan ya. Nah, selanjutnya tinggal di copy paste. Nah, di copy paste di bagian ini lupa kok nggak ada titik komanya. Ya, tinggal ditekan di home, ditekan ini ya. Oke. Ya, sekali lagi jangan sampai teman-teman nulis angka ini jangan komanya manual dikasih koma gini, waduh ini malah merusak rumus nantinya ya. Misalkan dikasih koma manual gini-gini, wah jangan ya, bahaya ya, jangan ya, ya jangan gitu ya. Jadi kalau nulis itu ditulis biasa gitu ya, nanti komanya itu pakai ini ya. Nah, gitu. Oke, udah ya, berarti sebelahnya ini juga sama, tinggal di copy paste ya, jadi cocok cocok. Oke, nah itu bicara tentang laporan. Oke, maaf, itu bicara tentang laporan laba rugi ya. Ini menunjukkan saya live gitu ya. Jadi ada barang jatuh ya ikut bumi ya. Oke, sekarang kita masuk ke laporan berikutnya, yaitu yang disebut sebagai laporan laba ditahan. Ya, laporan laba ditahan. Nah, sebentar, saya sambil membuka bukunya yang tadi untuk kita ngecek ya, untuk ngecek. Oke, ya. Sekarang namanya laporan laba ditahan. Nah, itu yang bagian bawah. Dari namanya itu sebenarnya sudah sangat jelas. Laporan laba ditahan alias laba yang tidak dibagikan. Oke, nah ingat nggak laba ditahan itu terdiri dari apa saja? Nah, laba ditahan. Laba ditahan itu berubahnya karena satu, pendapatan dikurangi beban, kemudian setelah pendapatan dikurangi beban, dikurangi dengan yang namanya dividen sama dividen atau juga prive ya, dividen dan prive atau bisa juga dividen atau prive gitu ya. Karena konsep dividen sama prive kan beda, saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Oke. Jadi pertama, laba ditahan itu berubahnya karena pendapatan dan beban yang kemudian sama dividen. Nanti ketika pendapatan dikurangi beban, dikurangi dividen, ketemulah laba ditahan ya. Laba yang tidak dibagikan, artinya laba yang ditahan oleh perusahaan. Oke, cara membuatnya gimana? Format awalnya ini, saldo laba awal bulan. Ditulis 1 Oktober, awal bulan kan 1 Oktober ya. Karena ini perusahaan masih awal berdiri, maka diberikan angka 0 ya. Kemudian ditambah laba neto. Ingat tadi saya bicara bahwa laporan laba ditahan itu ada pendapatan dan beban ya. Nah, pendapatan dan beban itu tidak perlu kita hitung lagi. Kita cukup ambil dari transaksi sebelumnya. Karena transaksi laporan laba rugi, atau bukan transaksi ya, dari laporan sebelumnya. Karena laporan laba rugi ini sudah termuat pendapatan dan beban. Kita tinggal linkkan aja sama dengan transaksi atau laporan yang di atas. Oke.
Nah, yang sedikit manual dikurangi sekarang, dikurangi dengan dividen. Wah, teman-teman tinggal lihat aja mana kodenya dividen. Ini bisa diambil di Kopas Red. Nah, dividen. Loh, Pak, rumusnya gimana? Sama aja. Rumusnya dengan dividen ini sama aja dengan rumusnya yang di atas ini. Kalau tadi kita sudah melakukan string, oh ya tinggal di copy paste ke bawah. Loh ya, selesai. Ya, membuat satu rumus di atas bisa diaplikasikan di bawah. Rumusnya sama digunakan di beberapa bagian. Ya, makanya tadi kita sudah string ya. Kalau nggak di string mungkin di sini rusak ya. Hasilnya mungkin jadi kacau. Oke ya. Jadi inilah bicara tentang laporan laba ditahan. Oke, sekarang kita bicara laporan posisi keuangan. Oke. Nah, saya nggak bahas rumus lagi ya, karena rumusnya sama saja ya. Jadi saya nggak bahas rumus lagi, karena rumusnya sudah disampaikan di sini, tinggal melanjutkan, tinggal mengcopy paste atau melanjutkan saja. Oke, nah ya tapi nanti kalau perlu ditunjukkan ya saya tunjukkan deh biar paham ya. Oke, sekarang bicara tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu bicara tentang posisinya di akhir bulan itu. Makanya nanti judulnya tolong dicek di buku ya, karena judulnya pasti beda dengan judul tanggalnya beda dengan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan ya. Oke, laporan posisi keuangan ini, waduh, ini sipirili gampang teman-teman ya. Jadi kesepakatannya adalah laporan posisi keuangan itu memecah antara cash, liabilitas, dan ekuitas. Ya, kebetulan di buku ini dimulai dari aset, bukan cash ya, aset ya. Tadi saya rasanya ngomongnya cash ya. Mulai dipisah antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Ya, kebetulan di buku ini nulisnya aset, liabilitas, dan ekuitas. Tetapi ada beberapa buku lain yang menulisnya aset, ekuitas, dan liabilitas. Sorry, di sini nulisnya aset, liabilitas, dan ekuitas. Tapi di buku ada yang aset, ekuitas, kemudian liabilitas. Ya, kalau saya menggunakan aset, liabilitas, ekuitas. Loh, apa bedanya? Logiknya gini. Kenapa liabilitas berada di sisi atas? Karena ketika perusahaan terjadi pailit atau gagal bayar atau nggak mampu memenuhi kewajibannya, maka ketika itu dipailitkan, maka perusahaan harus membayar dulu atau uang aset yang ada itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Nah, terakhir ketika ada sisanya, baru diberikan kepada ownernya. Ya. Ya, itu filosofinya ya. Tapi kalau ini seperti di buku, misalkan ekuitasnya di atas, ya nggak apa-apa juga. Oke ya. Oke, sekarang mulai dari aset. Aduh, gampang sekali namanya aset itu kan tadi kodenya kode awalnya angka satu semua. Nah, semua yang terkait sama angka satu pindahkan. Ya. Kemudian buatlah rumusnya. Bapak, tolong dong diulang rumusnya. Ih, manja banget, tapi nggak apa-apa. Ya, sum if. Yang di sum dijumlahkan yang mana? Yang ini. Ya, kriterianya yang mana? Yang ini. Gitu ya. Kemudian yang dijumlahkan yang mana? Yang ini. Gitu ya. Kemudian ditutup. Lah, itu baru debitnya, Mbak. Kreditnya gimana? Sum if lagi. Range-nya mana? Range-nya yang ini. Kriterianya yang mana? Yang ini. Kemudian yang dijumlahkan yang mana? Yang kredit. Nah, ya, sama. Hasilnya sama. Oke ya. Tinggal nanti seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, yang terkait sama range-nya dijumlahkan. Oke. Nah,
langsung sudah otomatis kan, tinggal copy paste, copy paste, copy paste. Nah, maka akan langsung terjadi linknya apa rumusnya akan connect dengan database ini. Ya, ingat datanya ambilnya dari trial balance setelah penyesuaian. Oke, ini juga sama, tinggal copy, ini rumusnya sama. Lah, ini bagaimana, Pak? Nah, ini tadi saya sampaikan bahwa ketika bicara tentang eh, peralatan, ada penyusutan di sana, ya, maka rumusnya adalah peralatan tersebut dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Nah, angka ini dari mana? Loh, semua item ini yang terkait dengan aset ini dijumlahkan semua. Ketemu 21910. Sekarang masuk ke liabilitas. Lupa kok nggak ada tulisan liabilitas. Oh ya ditulis ya. Kalau saya kurang ya tambahkan. Lupa saya mau pakai bahasa Inggris ya, tulis saja pakai bahasa Inggris ya. Oke. Ya, tapi memang benar aku sepakat ya. Kalau yang di bawah ini bahasa Inggris ya nanti di sininya pakai bahasa Inggris. A-nya ganti yes, liabilitas ya. Oke, liabilities. Oke. Nah, di sini ada hutang ya. Cari aja semua yang kodenya angka depannya 2 ya tinggal dipindahkan ke sini ya. Rumusnya sama ya, rumusnya sama, kemudian di total, di SUM ya, di total itu bicara tentang total liabilitas. Sekarang bahas tentang ekuitas. Masih ingat di pertemuan awal ekuitas berubah karena apa aja? Satu, karena atau ekuitas terdiri dari apa aja? Satu, ada modal di sana. Dua, ada laba ditahan. Ingat ya, ekuitas berubah karena apa? Modal dan laba ditahan. Ya, laba ditahan itu apa aja isinya? Masih ingat? Pendapatan dikurangin beban, dikurangi dividen. Kayaknya nggak asing deh. Coba ulangi Pak, ulangi. Laba itu dari mana? Pendapatan dikurangin beban, dikurangi dividen atau prive. Gak asing Pak, kayaknya kita udah buat deh. Betul, kita sudah buat. Buatnya di mana? Yang disebut sebagai laporan laba ditahan. Maka dari itu laba ini langsung datanya diambil dari laporan laba ditahan karena sudah kita buat. Loh. Kan tadi ekuitas itu kan ada dua, Pak. Laba sama modal. Lu ya pinter. Berarti yang belum dicatat apa? Modalnya. Kalau gitu, pindahkan saja. Tulisan modal ini, copy, kemudian di paste di sini, gitu ya, tinggal copy paste rumusnya yang di atas ini ya, tinggal copy paste maka langsung akan muncul angkanya 10.000. Tuh, yakin tak Pak sistemnya tidak salah ini 10.000, bener kah Pak? Nah kita cek aja 311 kan munculnya 10.000 ya benar ya. Oke. Ekuitas ini dapat dari mana, Pak? Oh ya jelas, gampang. Ingat tadi ekuitas terdiri dari apa? Modal dan laba. Tambahkan aja. Ya. Nah, yang terakhir liabilitas plus ekuitas. Nah, liabilitas plus ekuitas. Angkanya 21910. Cek di buku tadi halaman berapa itu? 200 halaman berapa sampai lupa. Kita cocokkan dengan buku ya. Harusnya sih pasti cocok ya. Halaman 129 ya. Nah, total asetnya 29110 cocok. Ekuitas liabilitasnya juga sama, cocok. Liabilitasnya 9550 cocok. Satu labanya
12.360 ya, cocok. 18-nya 2360, modalnya 10.000, totalnya 12.360. Oh ya, cocok ya. Jadi semua sudah cocok, cocok buku, cocok secara rumus, semuanya sudah cocok, berarti ya apa yang kita latihkan ini sudah sesuai ya. Nah, di buku tidak ada bicara tentang arus kas. Nah, ini challenge buat teman-teman ya. Teman-teman sudah saya berikan caranya, ibaratnya burung Raja Wali itu sudah dikasih makan sampai teman-teman sudah punya sayap, sudah diajarkan sedikit terbang gitu. Nah, sekarang waktunya teman-teman terbang sendiri ya, latihan mengepakkan sayapnya menjelajahi dunia ya. Nah, ini ada yang namanya arus kas. Saya sudah pernah ceritakan caranya, saya sudah pernah akan sampaikan semua transaksi ini berkaitan dengan arus kas dan dibagi menjadi 3 kegiatan utama. Ya, caranya bagaimana? Yuk, teman-teman, saya challenge untuk membuat sendiri. Saya sudah kasih caranya di melalui trial balance ini tadi, melalui membuat laporan keuangan ini, teman-teman bisa menggunakan caranya sama. Clue-nya, teman-teman ambil semua transaksi terkait cash, dipisahkan. Nah, caranya bisa melihat dari jurnal ini. Ya, dikasih kode berdasarkan transaksinya, gitu ya. Nah, silakan mencoba. Ya, ini kali ini saya sudah memberikan caranya. Selanjutnya, teman-teman menantang diri sendiri untuk membuat kisah selanjutnya ya, hasilnya akan seperti ini. Wah ya, hasilnya akan seperti ini, dan cara tahu benar atau salahnya dicek kas akhir periodenya 152 15.200, dicek dengan laporan posisi keuangan, cashnya sama 15.200, arus kasnya 15.200. Ingat, laporan arus kas ini wajib ada buat para investor seperti kami. Ini powerful sekali ya, karena kami ingin melihat apakah kegiatan operasionalnya, arus kas kegiatan operasionalnya plus enggak. Dia menggunakan untuk investasi enggak. Dia menggunakan untuk pendanaan atau enggak. Nah, ini ya, ini menjadi hal yang penting. Baik, sepertinya sudah itu semua yang sudah saya sampaikan. Semoga eh, teman-teman memperoleh manfaatnya. Ingat, ilmu ilmu itu kelakone kanthi laku ya. Jadi ilmu itu dijalaninya itu dengan kelakuannya gitu ya. Jadi kalau ini sudah saya sampaikan tetapi teman-teman tidak mengulangi, tidak melakukan berulang-ulang atau tidak melakukan, maka ilmu itu tidak akan bisa berwujud ya. Maka dari itu silakan dicoba, silakan diulang-ulang, karena accounting itu bicara keahlian yang tidak semua orang punya. Kalau bicara keahlian itu harus membiasakan dirinya. Semua manusia bisa, tapi hanya perlu membiasakan aja, ya, membiasakan ngetik dan lain sebagainya. Oke, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See you, bye bye.